Selanjutnya di sini kita akan menambahkan satu fitur, yaitu fitur tentang menghapus. Fitur untuk hapusnya, sini kita langsung saja masuk ke sini, terus kita menambahkan satu file dengan nama filenya itu direct petugas.php. Kita masukkan scriptnya dulu. Di sini untuk koneksinya atau konektornya itu berada di luar folder. Jadi kita menggunakan tanda petik 2 terus garis miring konektor.php. Selanjutnya kita menambahkan fungsi untuk mencegah untuk cek inputnya itu dia berada di luar folder dari petugas, jadi sama juga seperti konektor. Cek input.php. Selanjutnya menangkap nama variabel bersama dengan input kolom variabel get, yaitu ID tugas. Petugas selanjutnya menghapus direct from
Jadi di sini untuk koneksi database-nya itu kita input. Di sini untuk konektornya tuh dia ada di bagian luar folder dari petugas. Jadi kita menggunakan tanda titik 2 terus garing konektor.php. Selanjutnya fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai, itu kita menggunakan check input, dimana check input ini berada di luar folder petugas. Jadi kita menggunakan titik 2 yang dimana sama dengan konektor. Terus dia menangkap data ID yang dikirim dari UR, dimana variabel nama variabel sama dengan input, dimana variabel get itu dia inputnya itu ID petugas. Maksudnya dia menangkapnya itu ID petugas. Selanjutnya menghapus data dari database, dimana MySQL query. Terus variabel konektor, dimana delete from petugas where ID petugas naik nama variabel. Selanjutnya mengalihkan halaman kembali ke indeks PHP. PHP yang dimana itu kita menggunakan dia kembali ke petugas.php. Selanjutnya untuk di bagian petugas, kita hapus, dia kirim parameternya. Delete sini terubah dulu. petugas.php. Terus tanda tanya ID petugas ini kita copy dari sini, terus kita letakkan di sini. Selanjutnya kita coba tes di bagian petugas. Kita hapus yang bagian paling bawah. Baik, di sini sebelumnya karena tombol hapusnya tadi tidak berfungsi, sebenarnya di sini kita lupa PHP-nya. Lupa PHP. Bagaimana kita coba ulang? Di sini dia kembali ke delete petugas.php, yang mana ID petugasnya itu 17. Kemudian dia tidak jadi, dimana di sini kita lupa PHP, kita tambahkan PHP di sini, Ctrl S, kita coba ulang, kita refresh dulu, terus kita hapus yang bagian paling bawah. Di sini dia sudah terhapus. Untuk fungsi atau untuk fitur di aksi yang untuk di petugasnya sudah. Selanjutnya kita ke bagian yang pelanggan.
bagian pelanggan, kita kembali ke script. Kita keluar dulu dari sini, kita tambahkan satu file namanya update delete pelanggan.php. Oke, sudah untuk pelanggannya. Kita copy dari bagian dari petugasnya saja. Di sini, selanjutnya di sini koneksinya di luar, terus cek inputnya di luar. Di sini kita ganti dengan pelanggan. Selanjutnya delete from pelanggan. Di sini ID pelanggan. Selanjutnya location, dia mengalihkan kembali ke pelanggan.php. Ini kita Ctrl S. Selanjutnya kita kembali ke bagian pelanggan. Di sini di bagian hapusnya itu kita tambahkan satu script lagi. Di bagian sini kita copy saja dari tugas. Selanjutnya kita letakkan di bagian hapus ini. Oke, Ctrl S. Keluar dulu dari sini. Oke. Selanjutnya kita coba jalankan ulang. Terus di sini kita bisa dapat lihat di sini ada kesalahan di line 66. Oh ya, di sini kita belum ganti pelanggan, delete pelanggan, selanjutnya ID pelanggan. ID pelanggan. Sini juga kita harus ganti dengan ID pelanggan. Oke, Ctrl S. Kita coba lihat, refresh dulu. Oke. Di sini kita bisa lihat di bagian pojok kiri bawah sini, itu dia akan localhost dari login laundry petugas, terus delete.php ID pelanggan sebenarnya 4. Di sini kita coba tes. Oke, di sini sudah berhasil untuk di pelanggannya. Selanjutnya kita masuk di jenis cucian. Sama seperti tadi, kita buat satu file lagi. Di sini delete jenis cucian .php. Oke, sudah, kita ambil dari pelanggannya saja. Ctrl A, Ctrl C. Selanjutnya di sini koneksinya di luar, terus untuk cek inputnya di luar. Selanjutnya kita ganti dengan ID variabelnya itu ID jenis cucian, terus delete from jenis cucian. ID jenis cucian. Selanjutnya di sini kita ubah dengan jenis cucian. Dia kembali ke jenis cucian, kita Ctrl S dulu. Selanjutnya kita masuk ke jenis cucian. Terlihat di bagian hapusnya. Di sini
kita ambil dari pelanggan saja. Oke. Kita simpan di sini. Oke, di sini delete jenis cuci. Di sini ID jenis cucian. Oke, Ctrl S. Kita coba kembali ke sini, kita coba tes. Di sini kita bisa dapat lihat di sini atau di jenis cuciannya itu 910. Untuk di database itu dia nomor 10. Ini kita coba hapus salah satu. Oke, di sini dia sudah terhapus. Untuk selendangnya, selanjutnya kita masuk di bagian transaksi. Oke, di bagian transaksi sini kita masuk, terus kita kembali dulu. Kita tambah satu file dulu, kita file ini delete transaksi.php, delete transaksi. Oke, tunggu kita ambil dari salah satu saja. Ctrl C, terus kita masuk ke transaksi. Selanjutnya koneksinya di luar. Ini kita fungsi mencegah inputan yang tidak sesuai. Terus di sini kita ubah jadi ID transaksi. Terus delete from transaksi. Selanjutnya ID transaksi. Di sini dia mengalihkan halaman kembali ke index.php. Di sini transaksi.php. Ctrl S. Selanjutnya kita masuk ke transaksi di bagian hapusnya. Oke, bagian hapus kita copy dari jenis cucian saja. Ctrl C. Selanjutnya transaksi. Di sini delete transaksi. Selanjutnya ID transaksi. Sini juga kita harus ubah. Transaksi. Terus kita coba tes di bagian transaksi ini. Kita bisa lihat di bagian kiri bawah sini dia sudah menampilkan. Oke, itu ada transaksinya 7. Kita coba hapus. Oke, sudah. Hapus lagi. Oke, di sini sudah untuk hapusnya. Selanjutnya kita masuk ke detail transaksi. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke detail transaksi. Kita kembali ke script. Terus kita close dulu ini. Selanjutnya kita tambah di sini delete detail transaksi.php. Sini kita copy dari transaksi saja. Ctrl C.
Oke, di sini kita ganti dengan ID detail transaksi. Oke, delete from detail transaksi. Terus di sini detail transaksi. Nah, sebelumnya di sini di bagian detail transaksi ini dia akan pemanggilannya itu jadi 2, dimana nanti dia akan memanggil untuk ID detail transaksinya. Selanjutnya di sini PHP itu key-nya itu sama dengan 1. Di sini berarti kita memanggil private key-nya juga. Jadi kita kembali ke sini, kita tambahkan di sini variable wrap itu sama dengan variable get terus di sini kita itu dia panggilnya itu key. Jadi kita paste. Kita ke detail transaksi, kita copy dari sebelumnya untuk yang di detail transaksi ini sebelumnya dia itu memanggilnya tuh 2 fungsi, dimana itu ID detail transaksi dengan dia panggilnya itu di sini kita bisa lihat di sini key sama dengan 1, berarti dia panggilnya itu key. Jadi kita akan buat 2 terus di sini dia akan mengirim dua ID atau 2 ini fungsi, jadi kita tambahkan dan terus Ctrl V. Sini kita tambah key, sini kan dia key sama dengan dia akan panggil variable key-nya. Selanjutnya di sini dia akan panggil sebelumnya kan dia akan panggil 2, yaitu detail transaksi, ID detail transaksi dengan ID transaksi, yang dimana di sini kita sudah tambahkan kalau di sini get key ini
karena dia dari panggil itu dari dalamnya transaksi, jadi dia harus panggil dengan ID transaksinya supaya nanti dia kembalinya itu tetap kembali ke di sini tetap kembali ke detail transaksi.php tanda tanya key sama dengan 1. Coba kita jalankan. Kita lihat di bagian bawah kiri sini. Di sini dia kirim untuk parameternya itu ada 2, ini mana data transaksinya itu 13 dengan key-nya itu sama dengan 1. Oke. Kita coba hapus. Di sini di data transaksi bagian 71 itu sebelumnya kita lupa di bagian delete data transaksi. Di sini nanti dia akan kembali ke tanda tanya. Di sini kita lupa di bagian sini dia akan kembali ke tanda tanya delete key-nya. Ini mana key sama dengan variabel ke. Oke, kita coba tes ulang. Kita coba hapus. Oke, di sini dia terhapus, yang dimana nanti dia kirim kembali parameternya itu key sama dengan 1. Seandainya kalau kita tidak kirim kembali nilai key-nya, itu nanti akan terjadi error. Sebelumnya di sini kalau di saat kita buka detail, di sini dia ada defaultnya itu key sama dengan 1. Jadi saat kita mau hapus itu kita harus kirim nilai key-nya juga. Oke. Untuk hapus. Oke, untuk hapusnya sudah semua untuk setiap untuk di setiap tampilannya sudah, di petugas juga sudah, pelanggan, terus jenis cucian, dan transaksi, dan yang terakhir itu adalah data transaksi sudah. Selanjutnya di sini saya akan buat tambahkan satu gambar di bagian depan login. Di sini nanti dia akan ada tampilannya bagus untuk di sini ada satu animasi atau satu gambar yang akan ditambahkan. Tentunya kita bisa cari di unround.co. Di sini kita bisa dapat di sini jaringannya belum terhubung.
Oke, di sini kita bisa dapat lihat banyak sekali untuk fitur-fiturnya, atau banyak sekali untuk tampilannya, gambarnya, atau animasinya. Sini kita bisa langsung saja cari gimana ya. Ada bagian sini. Kita bisa langsung cari di sini. Kita cari saja misalnya login. Di sini begitu banyak tampilannya, dan di sini kita bisa ubah warnanya sesuai selera kita. Ini sebelumnya saya sudah download untuk gambar ya di sini, dan sudah simpan di dalam sini, dimana login.png. Langsung saja kita masuk di login. Terus kita tambahkan di bagian atas login petugas. Kita tambahkan di sini ini emailnya, source sama dengan sini kita panggilnya karena dia di luar, jadi kita ketik garing login.png. Terus tutup. Kita coba lihat. Di sini tampilan gambarnya terbesar. Kita bisa atur. Di sini kita pakai Pro aja. Kita pilih dari sini saja. Kita tambahkan di sini. Terus yang bagian bawah kita pakai yang satunya saja. Terus kita letakkan dalam sini. Coba kita gantiin dengan bola. Tidak ada penggerak. Sini kita pakai Oke, di sini kita tambah 10, terus kita tambah agar dia agak ke tengah sedikit. Ini X, sini auto. Oke, Ctrl S, kita coba. Oke, di sini dia sudah di tengah dan sudah berhasil untuk kita menambahkan gambarnya. Oke, sekian pembahasan tentang delete. Sekian dan terima kasih.